Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Bersama saya Tiani Stilia, pada hari ini kita akan membahas tema podcast kita yang berjudul Tantangan Pengelolaan Kualitas Air Musi di Masa Mendatang. Seperti biasa, Sobat, saya selalu kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita menyapa yang pertama, ada Bapak Reza Wahya. Halo Bapak, Hai. apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak Reza Wahya ini selaku Kasih Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Dan di sebelah Bapak Reza ini sudah ada Ibu yang cantik. Ini jauh-jauh dari Muratara ya Bu ya. Ini ada Ibu Umi Jayanti STMSI selaku Kabid Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Muratara. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Tia. Alhamdulillah ya. Oke Sobat, kita akan membahas mengenai tema kita tentang tantangan pengelolaan kualitas air musi di masa mendatang. Mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu ini kepada Bapak Reza ini Pak. Boleh dijelaskan secara umum ini Bapak profil air Sungai Musi di Sumatera Selatan ini seperti apa? Baik, terima kasih banyak ya. Saya sebenarnya mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Tanah Provinsi Sumatera Selatan ya, mengucapkan terima kasih sekali atas undangan dari Mbak Tia dan kawan-kawan untuk melakukan podcast ini. Sekaligus juga kami akan melakukan sosialisasi ya ke masyarakat yang terkait dengan air sungai ya. Air sungai di Sumatera Selatan itu ini sangat penting bagi masyarakat Sumatera Selatan, air sungai di sekitar kita ya. Karena sungai ini dijadikan sebagai bahan baku untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian kita juga air sungai itu dijadikan sebagai media transportasi. Nah, yang ketiga juga digunakan untuk bahan baku industri. Jadi kegunaan air sungai itu sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Karena sungai itu mengalir di hampir 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Panjangnya Sungai Musi itu kurang lebih ada 970 km panjangnya ya, yang mengalir mulai dari kalau di hulu dari Musirawas, Utara dan Lubuk Linggau sampai ke Palembang itu di daerah Das Musi, Subdas Musi, kemudian di tengah untuk daerah Empat Lawang, Lahat sampai nanti ke Palembang itu Sungai Enim. Kemudian yang di sebelah timur dari Kombring nanti dia ke Oki sampai dia ke Palembang, itu untuk Sungai Kombring. Jadi secara umum kita garis besarnya ada tiga aliran sungai yang utama di Sumatera Selatan ini. Ya khususnya tadi yang di hulu tadi ada di Muratara tadi ya Bu. Itu Muratara. gimana Bu? Kalau Muratara ini Mbak Tia, jadi kebetulan Muratara ini adalah paling baratnya Provinsi Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Ya. Kebetulan kita punya luas itu 594.000 kurang lebih, dan memang lebih dari setengahnya ini adalah kawasan hutan. Jadi di Musirawas Utara juga itu ada 1.608 hektar, itu adalah TNKS. TNKS ini adalah paru-parunya dunia, penyumbang oksigen gitu ya Pak ya. Karena banyak hutan tadi ya Bu ya. Dan ada 153 kurang lebih itu adalah kawasan. Jadi setengah kita adalah memang kawasan. Dimana lagi memang kami punya 7 kecamatan. Hampir 7 kecamatan ini penduduknya bermukim di sepanjang sungai. Jadi Muratara ini punya 2 subdas sungai. Sungai Rawas itu panjangnya sekitar 245 km dan Sungai Rupit itu 94 km panjangnya. Jadi memang masyarakat kita semua memanfaatkan air sungai sebagai kehidupan sehari-hari. Gitu Mbak Tia. Ya. Iya. Pasti akan ada hambatan gitu ya Pak ya. Biasanya Bapak apa sih dampak yang ditimbulkan jika kondisi air sungai ini semakin memburuk Pak, khususnya bagi masyarakat ya? Iya betul. Air sungai ini kan seperti saya bilang tadi di awal digunakan oleh pertama untuk transportasi ya. Kita lihat kalau di pagi-pagi kita lewat jembatan Ampera itu banyak tongkang-tongkang lewat, kapal-kapal ya. Memang
sumber transportasi utama di Sumsel ini ya memang sungai itu ya. Terus yang kedua ini masyarakat kita untuk yang tinggal seperti yang di Muratara ini tinggal di pinggir-pinggir sungai. Air sungai itu penting untuk kebutuhan hidup, misalnya untuk makan, untuk minum dan untuk mencuci dan sebagainya. Nah kemudian juga untuk industri mereka menggunakan air untuk bahan baku produksi. Jadi kehidupan di Sumatera Selatan bisa dibilang sangat bergantung dengan sungai. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya sungai mengalami penurunan kualitasnya ya? Pasti itu berdampak dengan kehidupan. Masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk minum. Karena masyarakat butuh air yang untuk dimasak langsung kan tidak bisa. Karena mereka harus mengolah dulu. Industri juga membutuhkan biaya yang agak lebih tinggi mereka untuk pengolahan supaya bisa dipakai sebagai bahan baku. Nah, tapi kalau transportasi memang ini tidak terdampak secara langsung karena kita beruntung Sumsel ini di dekat masih di daerah hulunya itu masih banyak pohon, yang di hilirnya ini kita masih dekat Laut Bangka. Nah, jadi Laut Bangka itu kan selalu pasang naiknya itu kan masuk ke Sumsel kan ya. Jadi artinya volume debit air itu masih agak lumayan tinggi. Nah, cuma tantangannya kita akan banyaknya kotoran-kotoran yang masuk ke sungai, akibatnya terjadi pendangkalan di sungai. Ini menjadi tantangan untuk transportasi di masa sekarang ini. Bukan hanya kepada masyarakat, ekosistem di dalam sungainya juga ya Pak ya, Ya, seperti bisa terdampak, ikan betul. gitu ya Pak ya, yang Betul. biasa menjadi mata pencarian, khususnya Berkurang. ini Kota Palembang ini kan kebanyakan nelayan gitu ya Pak ya. Baik Ibu, pasti ada faktor nih Bu Umi ya, boleh dijelaskan nggak biasanya ini faktor yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun ini apa sih Bu? Iya, tadi kan udah disampaikan Pak Reza ya, salah satunya emang dari faktor ekonomi ya Pak Reza ya. Kebetulan Mbak, kita ini adalah hulunya, nanti hulunya pasti mengalirnya ke hilirnya ke Sungai Musi gitu ya. Karena awalnya dari Muratara ya. ya. Jadi kalau terkait masalah tantangan dari sisi ekonomi, jadi Pak Reza memang sebagian kita di hulu itu ada aktivitas perusahaan yang memanfaatkan, masyarakat juga memanfaatkan, ada aktivitas kegiatan penambangan di situ gitu kan. Jadi ini adalah tantangan-tantangan dari Pemkab untuk harus menjaga sungai. Dan memang tantangan yang kedua juga kita APBD khususnya Muratara ini tidak mencapai 1 triliun gitu ya, hanya 800 miliar lebih. Jadi memang itu juga menjadi salah satu tantangan kita juga untuk melakukan semacam pencegahan, penanggulangan gitu ya Pak Reza ya. Jadi dan memang ketiganya adalah tantangan kita, sungai ini menjadi kewenangan banyak sektor, tidak hanya DLHP Muratara saja atau pemerintah Musirawas Utara saja, ada BWWS di situ gitu ya Pak, ada BPDAS gitu ya. Jadi memang kita harus kolaborasi dari pusat sampai ke bawah. Harus gitu. bersinergi ya, untuk bisa sama-sama menjaga ini karena kita adalah hulunya ya Pak. Iya betul. Awalnya ya sangat Bu ya. bergantung dengan mereka. Iya, karena memang paru-parunya ada di Muratara. Iya betul. Ya, Pak, ya. Baik, biasanya ini ada kegiatan masyarakat nih Bu. Yang biasanya kan apalagi di Muratara ini kan katanya kebanyakan masyarakatnya tinggalnya di pinggir-pinggiran sungai. Pasti ada kegiatan yang mungkin ini banyak mempengaruhi kualitas air ini Bu. Kegiatan apa saja sih Bu yang dilakukan masyarakat ini? Ataukah ada perusahaan pertambangan di sekitar sungai gitu? Kita juga di hulunya itu ada beberapa aktivitas ya. Kita ada Kirana Windu gitu ya Pak ya, yang memang dia kram rubber gitu kan. Terus ada juga aktivitas penambangan masyarakat seperti galiansi, peti gitu kan. Nah ini juga menjadi tantangan, tapi sesuai dengan Pergub Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2005 Pak Reza, tentang baku mutu air sungai, memang kita sekarang berada di kelas 2. Jadi intinya memang hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sama pariwisata, hanya itu ya Pak Reza ya. Tapi sebenarnya nanti Mbak Tia coba deh main-main nih ke Ulu Rawas di kita yang ada TNKS ya, betul. Itu airnya jernih banget, Gitu. Jadi kalau ikan-ikan sungai itu bisa kelihatan. Oh katanya gitu. ada yang
kalau misalkan mau nangkep ikan itu langsung di Iya, yang pakai itu ya di Bu ya? hulunya tadi yang ada Tombak. TNKS. Pakai itu kan Iya. langsung kelihatan langsung Iya, itu airnya jernih banget. Tembak gitu ya, Iya. Bu? pakai bambu Tombak. gitu ya, Iya, Bu? iya. Kayak tombak kayak gitu ya. Saking jernihnya Jernihnya. ya, Bu ya. Baik Ibu, gimana nih Ibu solusi dari Pemkab dari Muratara sendiri Iya. nih agar aktivitas ekonomi masyarakat ini tidak mencemari air sungai? Oke, kalau dari sisi Pemkab pasti berkolaborasi dengan teman-teman di provinsi juga. Kita sering melakukan sosialisasi. Kita juga sekarang sedang tahap inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar gitu ya Pak ya. Kita dan alhamdulillahnya nih Mbak Tia, Bupati kita concern nih terhadap lingkungan. Jadi memang kita harus istilahnya kalau kami Pak ya, Muratara berketahanan iklim, Muratara bersih lingkungan gitu kan. Jadi Pemkabnya harus bekerja keras untuk sering-sering mensosialisasikan bahwa sungai ini adalah sumber kehidupan jangka panjang gitu. Betul Ibu, ya lingkungan jaga kita nanti juga Lingkungan jaga harus kita. kita juga Iya, harus jaga lingkungan benar, ya Bu ya, gitu. karena memang berdampak yang paling banyaknya berdampak bagi masyarakat. Iya, iya. Oke, nanti kita break dulu dan baik, kembali lagi di Rabu Podcast kita hari ini dengan tema tantangan pengelolaan kualitas air musi di masa mendatang. Kembali Bapak, kita akan berbincang ini dengan tema kita ke Bapak Reza. Ini apakah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi ini dapat mempengaruhi kualitas air di masa yang akan datang Pak? Dan adakah faktor keduanya ini saling berkaitan? Baik, makasih banyak Mbak Tia ya. Memang pertumbuhan penduduk dan juga kegiatan aktivitas ekonomi itu sangat penting berpengaruh terhadap kualitas air sungai ya. Contohnya misalnya ketika jumlah penduduk bertambah, maka masyarakat membutuhkan makin banyak rumah kan. Karena makin banyak rumah sehingga yang tadinya banyak pohon akan banyak berkurang pohon tersebut. Kemudian tadinya masyarakat kalau di daerah perkotaan seperti Kota Palembang ini mungkin sebagian tinggal banyak di agak ke tepi daratan ya. Nah sekarang mulai bergeser mengarah ke arah sungai karena memang kebutuhan lahan itu makin meningkat. Nah belum lagi dengan adanya pertumbuhan penduduk itu sampah makin banyak yang diproduksi oleh masyarakat ya. Nah sebagian sampah yang tidak terangkut itu larinya ke sungai melalui selokan atau juga mungkin ada sebagian yang masih agak nakal-nakal dibuang langsung ke sungai ya. Nah itu yang pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh sekali ya. Apalagi masyarakat kita ini faktor pendidikannya juga masih bisa dibilang menengah ke bawah ya, rata-rata ya. Apalagi yang banyak tinggal di pinggiran sungai ya Pak ya. Jadi artinya kesadaran itu masih sangat kecil sekali. Nah terus yang kedua aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini kita masih sebenarnya kita sudah menganut azas pemanfaatan ruang yang berbasis tata ruang yang diatur oleh pemerintah ya. Nah, cuma kan aturan itu untuk tertegak secara penuh masih agak sulit karena ini lintas dinas, lintas instansi dan lintas institusi sebenarnya untuk menegakkan itu. Nah, faktor pertumbuhan ekonomi yang kita ini sebagai negara berkembang lebih memikirkan mendahulukan pertumbuhan dibandingkan faktor lingkungan ya. Nah, sehingga kadang-kadang misalnya banyaknya sekarang maraknya penambangan ya, karena kan memang secara global terjadi kenaikan harga pertambangan ya, harga batu bara misalnya di global, mengakibatkan makin marak terjadinya penambangan baik legal maupun ilegal di Sumatera Selatan ini. Artinya pertumbuhan ekonomi itu sangat mempengaruhi kualitas air sungai karena nanti dampak dari pembukaan lahan, dampak dari kotoran-kotoran yang dihasilkan dari produksi tersebut langsung lari ke sungai karena memang cara yang paling mudah dan efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan membuangnya ke sungai. Seperti itu Mbak. Oke. Apa sih Pak yang menandakan kalau misalkan kualitas air ini tercemar atau memburuk biasanya? Kalau secara kasat mata ya lebih gampangnya kita melihatnya dari tingkat kecerahannya.
masyarakat kan kalau dulu tinggalnya di kayak di Muratara ini kan pasti masih melihat sungai yang jernih, bersih, bening gitu ya. Nah, tapi kalau kita di Palembang ini sudah agak sulit kan? Karena memang sungai kita ini rata-rata sudah agak tercemar, terutama karena sedimentasi yang agak sudah lama diangkut gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua kita biasanya melakukan uji laboratorium. Nah, nanti kan pemerintah di DLHP sendiri ada ya, Pak? Ada, Pak. Kita ada itu ya. Nah, uji laboratorium ini kan untuk membuktikan secara saintifik apakah ini tercemar atau tidak, karena dia ada baku mutunya. Nah, pemerintah alhamdulillah sudah menetapkan baku mutu kelas air 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, kita di Sumsel ini ditetapkan sebagai kelas 1 ya. Artinya kita masih menggunakan sebagai air baku. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita biasanya dengan melakukan ground checking dengan menggunakan drone untuk membuktikan apakah memang kondisi di sekitar sungai itu memang masih baik ya, karena kan jangan-jangan sampai kita dapat data laboratorium tapi kita tidak bisa tahu dari mana sumber cemar dari sungai tersebut. Iya, Pak. Itu. Mungkin sobat yang di rumah ini penasaran nih Pak, ada yang tingkatan 1, 2, 3, 4 itu boleh dijelasin nggak Pak? Yang mana kondisinya baik ataupun buruk, tingkat berapa gitu? Iya, kalau Sumatera Selatan ini sebenarnya secara peraturan ditetapkan sebagai kelas 1 karena kan memang masyarakat kita kelas 1 itu baik ya Pak? Atau ya, sangat memenuhi. Memenuhi itu artinya dia air itu bisa kita pakai sebagai air baku, Pak. Nah, kalau kelas 2 kita gunakan sebagai air rekreasi. Nah, kalau kelas 3 sebagai untuk perikanan. Nah, kalau kelas 4 kita gunakan untuk pertanian. Nah, pembagian kelas ini bukannya untuk untuk mengklaim air itu bisa dipergunakan atau tidak dipergunakan secara generik oleh masyarakat ya. Ini hanya untuk memudahkan pemerintah bahwa ini air harus butuh pengolahan lebih lanjut. Ini air tidak bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, sehingga itu kita berhati-hati karena air ini kan terkait dengan kesehatan. Dikonsumsi kita secara langsung ya. Makanya pemerintah menetapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 itu tadi. Apa sih Pak yang menjadi tantangan ini Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini untuk meningkatkan kualitas air, Pak? Iya, itu tadi kalau Sumatera khususnya Kota Palembang ya, karena ini daerah perkotaan, Mbak. Daerah perkotaan ini kan jumlah penduduk banyak ya. Jadi kita pengelolaan sampah yang secara bisa dibilang properly, yang benar dan baik gitu ya, belum dilakukan sampai ke daerah-daerah pinggir-pinggir sungai. Karena kan pinggir sungai ini agak sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang pengangkut sampah, karena mereka berada di dalam gang-gang yang sempit kan. Nah, itu yang menjadi tantangan yang utama, sehingga masyarakat itu ya bisa dibilang kotoran itu lebih banyak dari sana, sumber pertama. Nah, terus yang kedua, kita tidak ada pengolahan secara belum ya, sekarang ini belum ada pengolahan secara massal untuk air limbah domestik, istilah kita secara umum ya. Air limbah domestik itu air rumah tangga, kotoran rumah tangga yang dari dapur, dari toilet, itu kan semuanya air tercemar kan, yang kena gorengan kah, kena bekas masak segala macam kan. Nah, itu seharusnya diolah dulu baru bisa dibuang ke sungai. Nah, ini karena tidak ada, biasanya kan air itu langsung ngalir lewat selokan-selokan langsung ngalir ke sungai. Nah, ini yang tantangan terberat, kita memang belum ada IPAL komunal yang dimiliki oleh pemerintah ya. Karena nanti kalau ada IPAL, masyarakat harusnya kena cas atau kena biaya. Karena kan masyarakat kita juga belum terbiasa kalau untuk membayar pelayanan lingkungan ya. Nah, itu yang mungkin salah satu penyebab kita belum ada secara umum pengelolaan air limbahnya. Yang itu tadi di Kota Palembang nih Bu. Kalau di Muratara sendiri gimana Bu? Tantangan ya? Iya, tantangan. Sebenarnya nggak beda jauh dari Pak Reza, tapi kalau di kita itu pertama masalah budget ya Pak ya, anggaran, karena memang untuk pemulihan, terus untuk melakukan sosialisasi, identifikasi, pasti kita memerlukan anggaran gitu ya Mbak. Dimana lagi yang kedua kita nih SDM gitu ya Pak ya, SDM. Dan tadi yang kami sampaikan di awal bahwa memang sungai ini adalah kewenangannya banyak pihak gitu ya. Tadi kita harus bekerja sama secara konferensif. Jadi siapa melakukan apa yang melakukan apa gitu kan Pak ya. Jadi memang Mbak Tia, kalau untuk tantangan di Muratara, apalagi kita ada tadi Pak, semakin banyak pelaku penambangan ilegal gitu kan. Nah, ini juga menjadi tantangan kami bahwa kami harus memikirkan, pertama adalah
secara ekonomi tetap berlangsung, tetapi lingkungan tetap terjaga. Nah, ini tantangan terberat kami saat ini. Tapi memang kami juga mengucapkan terima kasih ke DLHP ya, Pak Reza dan teman-teman. Kita juga dibantu dalam proses uji lab, karena memang provinsi sudah ada laboratorium tersendiri yang sudah terakreditasi. Kita dibantu juga sama teman-teman provinsi. Itu agak meringankan dari sisi budgeting kita, Mbak Asma, Mbak Tia. Gitu. Jadi itulah tantangan-tantangan yang memang harus kami hadapi. Oke, tadi udah ada tantangan, pasti ada langkah dong Pak yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Langkah nyata apa sih Pak yang sudah dilakukan ini? Sebenarnya kita pertama sudah melakukan upaya untuk berkolaborasi ya. Sebenarnya seperti yang kata Bu Umi tadi ya, kita kepinginnya bersama-sama, karena kan misalnya sungai di Muratara itu kan bukan hanya milik Muratara kan, milik kita semua sebenarnya. Jadi kolaborasi itu antar kita memang sangat penting, Pak. Jadi kita nanti dalam melakukan pekerjaan biasanya kolaborasi antara provinsi, kabupaten kota, kemudian nasional, kita akan mencoba bersama-sama mengambil peran gitu ya di situ ya. Nah, juga kita mendorong ini kerja bukan kerja kita sendiri. Jadi kita harus dapat support dari pelaku usaha. Nah, biasanya kita melakukan bukan hanya pengawasan, tapi juga ada pembinaan terhadap pelaku usaha ya, bahwa mereka itu harus mematuhi aturan pemerintah terhadap buangan air limbah yang mereka lakukan. Nah, kemudian kita juga kita baru awal-awal sih sebenarnya mendorong untuk terbentuknya komunitas jaga sungai di Sumatera Selatan ya. Kita ingin melibatkan elemen mahasiswa, kemudian pencinta lingkungan, agar kita sama-sama untuk menjaga kualitas air sungai. Nah, ini yang memang juga kami anggap penting untuk kita kita propose ya untuk dilakukan di masa sekarang ini, karena memang apalagi era digital sekarang ini, semua orang, kalau kita banyak orang terlibat di situ, akan lebih baik, recovery akan lebih cepat, dan kualitas sungai akan lebih bisa kita jaga. Seperti itu. Baik, kembali lagi di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, yang hari ini kita membahas tema tentang tantangan pengelolaan kualitas air musi di masa mendatang. Tadi sudah bertanya dengan Bapak Reza nih Pak ya, kalau di Muratara sendiri nih Bu, langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemkab Muratara untuk meningkatkan kualitas air? Oke, Mbak Tia, makasih. Nggak beda jauh juga sama teman-teman provinsi. Kalau teman-teman provinsi mau akan dilakukan kerjasama ya Pak ya untuk jaga sungai. Kalau di kita Mbak Tia, Pak Reza, Pak Bupati kita udah lama membentuk namanya LPPAS. Jadi memang lembaga penjaga ini ya biota air sungai gitu. Jadi memang ada komunitas yang memang dibentuk untuk menjaga sungai, patroli lah mereka. Nah, untuk di 2023 juga melalui anggaran APBD kita ada bentuk pos di 2 subdas sungai ini tadi, subdas yang di Rupit sama di Rawas. Jadi nanti ada 5 elemen yang terlibat, ada dari kecamatan, dari Pol PP, dari pihak keamanan ya. Nah, ini mereka menjaga Mbak, menjaga tadi terkaitnya masalah peti ya Pak, karena mereka kan juga sering menggunakan B3 lah ya, bahan-bahan yang berbahaya. Jadi memang itu harus di-cut. Dan upaya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, Pemkab sudah bekerja sama dengan pihak BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu juga kita sudah kerjasama, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di KLHK untuk remediasi lahan juga Pak. Kalau memungkinkan kita kejar juga untuk bantuan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri gitu ya. Jadi yang lebih ramah lingkungan. Jadi tadi Mbak Tia, kita tetap jaga masyarakat kita dari sisi ekonomi, lingkungan kita jaga. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sulawesi Utara sampai dengan saat ini. Maksimalnya ya Bu ya, agar memang kan kita tahu sendiri Muratara ini airnya jernih ya Bu. Iya. Baik, gimana sih Bu untuk menyadarkan masyarakat ini untuk sama-sama ayo kita jaga kualitas air gitu? Iya. Karena kan pasti masih banyak masyarakat yang belum sadar. Iya.
Kebetulan juga masyarakat kami orangnya kooperatif, Mbak. Jadi kalau misalkan sungainya udah mulai tercemar, warnanya sudah berubah, mereka mulai nih memberikan pengaduan atau nanti menyampaikan bahwa sungai kita sudah mulai keruh gitu ya. Tapi memang ada sebagian oknum-oknum yang juga tetap ya mereka sisi ekonomi harus bekerja kan gitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini ya kita tetap sosialisasi dari sisi Pemkapnya, tetap melakukan kayak penyuluhan bahwa sungai ini harus kita jaga, tapi kembali lagi bahwa tidak hanya Pemkap saja yang bekerja, masyarakatnya juga harus peduli. Kalau masyarakat bekerja, kita memberikan penyuluhan, sosialisasi, tapi kalau masyarakatnya enggak, masih ya percuma iya, ya. jadi percuma, nggak ada efek perubahan gitu. Mungkin kalau untuk di Kota Palembang sendiri, Bapak, tadi kan Muratara ya, kalau di Kota Palembang sendiri? Iya, keterlibatan masyarakat ini memang bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Mbak ya. Kenapa gampang-gampang susah? Karena masyarakat kita itu pertama ada muncul sebagian apatis ya. Apatis itu sudahlah ini pekerjaan bukan pekerjaan kami. Nah, artinya ini yang pertama harus dibangun itu adalah penyadaran bahwa air itu kebutuhan kita bersama. Jadi mereka merasa butuh dulu dengan air itu. Nah, ini harus membangun tentang kebutuhan air ini melalui edukasi sebenarnya memang ya. Edukasinya itu bahwa yang air ini dipakai untuk air baku PDAM, walaupun dia tidak sekali langsung ngambil air sungai ya. Nanti kalau airnya jelek kan PDAM akan biaya produksi akan menaik kan. Iya, betul. Akibatnya mereka sendiri akan terdampak. Tagihannya. Tagihannya Iya, makin naik kan. Iya. Nah, itu kan makanya harus dibangun dulu kesadaran masyarakat itu. Iya. Kemudian kedua, kalau misalnya kualitas air menurun, pasti kan ekosistem di sana makin menurun juga kan. Akibatnya yang tadinya kita biasa makan ikan delep, ikan betok kalau kata orang Palembang ya. Nah, itu kan agak sudah susah kita temukan kan di masa yang akan datang. Makanya kita perlu menjaga itu. Nah, untuk membangun itu memang memang harus butuh penyadaran dengan sosialisasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu fasilitasi. Jadi pas pemerintah yang kalau sekarang ini di Palembang alhamdulillah sudah agak lumayan ada kemajuan ya, sudah mulai membangun fasilitas-fasilitas di daerah pinggir-pinggir sungai ya, kayak penataan di Sungai Lambidaru itu. Ya itu kan upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan penataan ya. Nah, kemudian pemerintah juga mengajak masyarakat memanfaatkan sungai untuk aktivitas mereka. Jadi misalnya kan masyarakat bisa yang tadinya di Sungai Lambidaru itu tidak bisa dilewati oleh kapal kan sekarang kan udah bisa aktivitas perekonomiannya jadi sudah mulai bisa masyarakat. dilakukan di situ kan. Walaupun belum optimal secara 100% karena memang itu upayanya harus lebih intens karena memang proses restorasi itu butuh waktu yang agak lama. Mungkin seperti itu Mbak kalau di Kota Palembang ini. Betul. Tadi seperti Ibu Umi jelaskan ini Bapak pasti ada pengaduan ini Bapak ya dari masyarakat ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Muratara. Ini seperti apa sih Pak untuk penerimaan pengaduannya sendiri ini? Kalau pengaduan itu masyarakat misalnya kalau ada terjadi pencemaran ya, kalau ada ditemukan hal-hal yang mencemari air sungai mereka, misalnya, bisa mengadukan secara langsung sebenarnya ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena kami di sini ada suatu bagian, suatu unit yang memang menangani pengaduan. Nah, bisa melalui surat, bisa melalui kami ada di sini ini semacam kami aplikasi lah ya, answer on the spot. Jadi ada aplikasinya, ada Pak, aplikasinya ya? Memang itu website ya. Atau aplikasi itu Pak? Semacam website ya. Terus atau misalnya masyarakat bisa kalau ada kenalan di sini bisa disampaikan secara langsung ke kami via WA, nanti bisa diteruskan ke ini atau bisa melalui kantor gubernur juga bisa lakukan seperti itu. Bisa langsung ya Pak. Itu kan tadi kan lewat langsung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin masyarakat ini agak kejauhan nih Bapak ya. Kalau misalkan mau langsung ke DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Kalau di Muratara sendiri nih Bu gimana Bu? Kan ada yang patroli ya Bu ya? Atau bisa langsung diadukan langsung oleh tim patroli atau gimana prosedurnya? Kalau di Muratara Mbak, itu bisa nanti melalui yang tim patroli. Tapi sama aja, karena kita punya ada bagian yang memang khusus untuk menangani pengaduan gitu. Nggak apa-apa. Kemana aja bisa sebenarnya. Ke daerah, kalau emang kejauhan ya silakan ke daerah gitu. Nanti daerah yang berkoordinasi dengan provinsi. Tapi memang sudah banyak ya Bu ya masyarakat yang
melakukan informasi ya. memberi informasi ya. Baik, ini Bu, apa sih pesan untuk masyarakat agar kualitas air kita ini tetap jernih, tetap bersih? Mungkin ada pesan ya untuk masyarakat boleh disampaikan nih sebagai sosialisasi juga ya Bu Iya, ya. betul. Podcast kita ini yang Iya, bisa menyadarkan masyarakat khususnya sobat lingkungan dan pertanahan yang ada di rumah. Iya, boleh. Untuk sobat-sobat yang ada di rumah, karena air ini adalah sumber kehidupan, Mbak Tia, Mbak Reza. Jadi mari kita sama-sama jaga, karena bukan hanya kita saja sebagai manusia yang memanfaatkan air, ada biota-biota juga yang butuh air bersih gitu ya Pak. Jadi mari kita jaga lingkungan kita jaga air kita untuk generasi-generasi yang akan datang. Kalau saya Dari seperti Bapak Reza, Ya baik, ya untuk sobat lingkungan dan pertanahan, saya hanya ingin menitipkan pesan bahwa sungai itu bukan hanya milik kita sekarang ini, milik juga anak cucu kita di masa yang datang. Artinya kalau menjaga kualitas air sungai itu, dampaknya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak cucu kita nanti ya. Karena sungai itu jantung kehidupan ya. Kita butuh air untuk memasak, kita butuh air untuk bahan baku, kita juga butuh air untuk transportasi. Jadi air itu sangat penting untuk kita jaga, dan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kuantitasnya itu melalui jangan menebang pohon, kualitasnya itu jangan dicemari sungai tersebut. Mungkin itu pesan dari saya. seperti Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru ini selalu menyampaikan kita jaga lingkungan, lingkungan jaga Jaga kita. kita, Bapak ya. Betul. Betul. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Umi Sama-sama. yang datang dari Muratara. Iya, Terima betul. kasih Iya. juga. Nanti kapan-kapan perlu ini Iya. Mbak, Iya, ke Muratara nanti ya. jangan lupa ya Bu ya. Iya, Kayaknya boleh. saya penasaran deh Bu sama yang ikan yang langsung Iya, boleh, boleh. apa? Ya apa Bu pakai yang bambu itu Tombak ya Bu gitu ya, ya. tombak itu ya. Iya, Bu. Nanti iya. kapan-kapan kita Iya, langsung betul. ke sana ya Boleh. Pak ya. Ya, memang karena kalau kita bicara secara teori seperti ini kan agak susah Iya, dibayangkan betul, ya. Kalau kita betul. lihat kan bisa dibandingkan, oh ini. Ketua lapangannya seperti apa sih gitu. Iya Iya, gitu. betul. Gimana sih paru-parunya di Sumatera Selatan Penyumbang ini? oksigen tadi ya. Iya betul. Betul. Ditunggu Mbak Tia dan Oke, teman-teman. nanti kita kapan-kapan ke Muratara ya Iya, Pak ya betul. sama di LHP. Oke. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk sobat yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast Rabu selanjutnya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk Untuk semua. semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.